Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Rendika Channel. Pada video kali ini kita akan mereview ya skripsi dengan judul yang ada kata-kata Naruto-nya. Yang mana ini nanti kan anime. Anime ini kan kalau kita cuma bisa nonton, baca komiknya. Tapi kalau kali ini kita buat anime itu atau judul skripsi yang Naruto ini kita jadikan bahan objek kajian kita, yaitu kita meneliti tentang Naruto itu. Nanti model judulnya seperti apa, bagi Anda yang pencinta Naruto nanti bisa jadikan objek bentuknya seperti apa, pas enggak untuk jurusan saya ketika nanti meneliti itu. Oke, kita buka saja dulu. Kali ini kita akan membuka Google Scholar, yang di sini kita nanti klikkan skripsi Naruto. Ketika kita buka skripsi Naruto di sini, wah guys, ternyata ada skripsi tentang Naruto. Tapi di sini kita lihat dulu tahunnya. Ini ada yang meneliti untuk skripsi yang membuat ini tahun 2011. Tahun 2011 itu cukup lama guys, sudah cukup lama kalau sekarang. Tapi di bawahnya di sini ada guys tahun 2022. Ini baru membuat. Berarti kalau kita bisa meneliti yang tahun 2023 nanti atau enggak tahun sekarang 2022. Kita merubah kajiannya saja guys. Nah di sini ada juga skripsi ya, analisis fungsi dan makna tanda baca, elips dan komik Naruto. Oh berarti di sini bukan hanya objek kajiannya video, tapi di sini juga objek kajiannya yaitu adalah komik. Ini kalau Anda juga hobi mengoleksi komiknya Naruto, ini bisa dijadikan kajian guys untuk penelitian Anda. Coba kita buka dulu. Ini kebanyakan ini kalau kita lihat judul-judul ini adalah dampak kekerasan guys. Karena Naruto itu memang isinya tentang pertarungan ya guys. Maka di situ dampak kekerasannya. Tapi coba kita buka dulu, kita lihat bagaimana ini dijadikan skripsi. Kita buka langsung di PDF-nya. Nah, di sini guys, judulnya kekerasan dalam serial televisi. Judulnya kekerasan dalam serial televisi, tapi objek kajiannya itu adalah Naruto. Lihat di bawahnya itu ya, studi analisis isi tentang adegan kekerasan dalam serial televisi animasi Jepang Naruto Shippuden yang ditayangkan di Global TV periode bulan November 2010. Ini mungkin terlalu jauh tapi tidak apa-apa, kita lihat aja, mungkin saat sekarang itu kita teliti lagi masih relevan. Jadi di sini oh ya guys, di sini bisa dipakai ya di jurusan ilmu komunikasi, program studi ilmu komunikasi. Mungkin ada yang nonton ini dalam jurusan studi ilmu komunikasi, bisa dipakai. Coba kita lihat di sini abstraknya guys. Penelitian ini menggunakan metode apa ya? Nah di sini kita lihat ya guys ya, kekerasan yang disajikan dalam tayangan televisi khususnya serial kartun mendorong penulis untuk meneliti adegan kekerasan serial TV di Naruto. Oh jadi latar belakang masalahnya di penelitian ini karena ada masalah kekerasan di dalam serial TV Naruto ini. Makanya mendorong untuk peneliti untuk meneliti serial anime ini guys. Shippuden periode 2010 dengan jenis penelitian deskripsi. Nah ini metodenya guys. Jenis penelitian deskriptif, kuantitatif, pakai kuantitatif, dan metode analisis isi. Jadi di sini menggunakan metode kuantitatif, guys. Nah, langsung hasilnya seperti apa ini? Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa tayangan Naruto Shippuden bulan November 2010. Nah, ini 2010 ya. Ini mengandung kekerasan mencapai 62,5% untuk kekerasan fisik dan 37,5% untuk kekerasan psikologis. Nah ini kalau kita lihat ya guys, ini kan meneliti kekerasannya. Coba Anda meneliti tentang pendidikannya, itu bisa guys Anda kembangkan nanti. Misalnya Anda jurusannya pendidikan, tapi Anda ingin meneliti tentang komik, ya ini bisa Anda jadikan bahan kajian guys. Tapi untuk ranah pendidikannya di mana? Misalnya di pendidikan untuk menjalin kerja sama kelompoknya, atau enggak nanti pendidikan untuk menambah pengetahuannya, mungkinnya apa, Naruto sekolah apa gimana, itu nanti bisa Anda jadikan objek kajian dalam serial ke episode keberapanya. Nah itu bisa dijadikan kajian guys. Coba kita lihat yang lainnya guys di sini. Nah di sini ada yang terbaru ya, yang 2022 di sini, penerimaan remaja terkait kekerasan dalam komik Naruto, tapi ini masih dalam ranah kekerasan. Coba kita cari yang pendidikannya.
Di sini dampak Naruto sama-sama juga analisis nilai moral Naruto. Nah, di sini ada guys, analisis nilai moral dalam serial anime Naruto. Ini episode. Nah, ini menentukan langsung episode keberapa, yaitu 475 sama sampai 479. Di sini kita lihat guys, kita langsung buka PDF-nya, kita telusuri di dalamnya. Nah, ini langsung latar belakangnya ya. Mungkin dia tidak mencantumkan abstraknya, tapi bisa kita lihat kok di sini. Untuk serial ini kita lihat rumusan masalahnya atau identifikasi masalahnya. Di sini pop kultur dan perkembangan di zaman modern. Di sini dia melihat dari pop kultur perkembangan di zaman modern, terus anime dan perkembangan di zaman modern, terus kenapa ini, mengapa Naruto tetap menjadi anime populer saat ini. Oh, berarti dia melihat ratingnya. Kenapa kok Naruto ini ratingnya masih bagus di saat ini? Apa yang menyebabkan dia itu menarik di mata para remaja maupun anak-anak ini, mengapa? Atau orang-orang dewasa juga sering nonton juga, ini mengapa? Nah, itu yang dijadikan kajiannya. Terus nilai moral dalam anime Naruto. Nah, di sini dia melihat nilai moral dalam episode 475 sampai 479 saja. Dan bagaimana hubungan antara Naruto dengan Sasuke dalam anime Naruto serial. Nah, ini penelitian ini sudah diupload di Google Scholar ya. Ini berarti penelitian ini sudah sah ya, bagus ya, bukan penelitian abal-abal. Di sini bisa jadi Anda jadikan acuan nanti ketika Anda ingin mengambil penelitian ini, yaitu penelitian tentang Naruto ini guys. Coba kita lihat untuk metodenya. Metode penelitiannya menggunakan apa? Oh, ternyata tidak dicantumkan guys. Coba kita lihat di abstraknya. Dari sini kita bisa melihat abstraknya langsung saja. Nah, di sini ada abstraknya tapi sedikit guys, tapi mudah-mudahan bisa mendeskripsikan ya. Dalam skripsi ini penulis menganalisis nilai moral yang terdapat di anime Naruto karya Masashi Kishimoto. Penulis memilih tema ini karena sangat menyukai anime Naruto. Nah, lihat, penulisnya ini karena sangat menyukai animasi Naruto sehingga dia meneliti ini guys. Anime ini menceritakan tentang seorang ninja yang ingin, udah ada diceritakan ya. Terus metode diambil dari buku-buku informasi berkaitan dengan tema skripsi ini. Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa nilai moral yang terdapat di anime Naruto terdapat berbagai macam nilai moral yang sering terjadi di kehidupan nyata. Oh, dia mengungkapkan nilai-nilai moral yang terdapat di kehidupan nyata, misalnya kebaikannya, saling menolong dan sebagainya. Di sini dia ingin meliti itunya. Jadi ketika Anda ingin menggunakan judul yang ini ya, analisis nilai moral dalam serial anime Naruto, ini bisa Anda pakai ya. Tapi Anda meneliti, mendalami, ingin mengungkap nilai moralnya. Coba kita cari yang lain. Nah, di sini ada klasifikasi dan telaah makna Gyongo dan Kitaigo dalam komik Naruto volume 53. Coba kita cari yang lain lagi. Respon komunitas Tsubasa J-Com terhadap tokoh Naruto dalam komik The Last Naruto. Oh, ini saya kurang mendalami juga tentang Naruto, jadi ini maksudnya gimana saya nggak tahu. Nanti bisa dibaca-baca ya, Anda buka klik skripsi Naruto. Coba kita langsung ini pendidikan, kita klikkan di sini skripsi pendidikan. Nah, ada Narutonya di sini, maka di sini langsung fokus kepada pendidikan, nilai pendidikan. Di sini ada ungkapan kata seru dalam bahasa Indonesia pada dialog komik Naruto. Nah, di sini kan kalau kita lihat dialog Naruto itu sangat dominan ya, sangat membuat kita suka, itu di salah satunya dari kata-katanya. Nah, kita lihat di sini misalnya untuk dialognya itu dalam penelitian ini yang dikaji apanya sih. Nah, ini ungkapan seru dalam bahasa Indonesia pada dialog komik serial Naruto. Kita lihat untuk abstraknya saja, biar abstrak itu kan sudah menggambarkan isinya semuanya itu ya. Kita lihat. Nah, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk ungkapan kata seru yang terdapat dalam komik. Nah, ini dia ingin mendeskripsikan ya kata-kata seru yang terdapat di dalam komik itu. Kita lihat metodenya ya. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan objek penelitian kata-kata seru yang terdapat di dalam dialog komik serial Naruto seri ke-50. Nah, jadi begini, kalau Anda ingin meliti tentang Naruto, jadi Anda ya, Anda harus lihat misalnya antara komik sekian itu lebih dominan apa. Misalnya tentang dominannya, dia banyak mengeluarkan kata-kata yang sangat mutiara bagus. Nah, dominan di situ. Jadi Anda ambil serial keberapa sampai keberapa dan Anda dalami di situ tentang kata-katanya.
mungkin yang lain, misalnya dalam kisahnya yang misalnya membantu seseorang dengan perjuangan dan sebagainya. Nah, itu serial itu bisa Anda ambil dalam nilai pendidikannya, yaitu perjuangannya itu. Nah, ini bisa Anda kaji guys untuk menjadikan suatu judul skripsi yang sangat Anda sukai. Jadi skripsi itu bukan jadi beban dan tidak suka, tapi Anda karena hobinya baca komik Naruto atau nonton Naruto, itu bisa dijadikan guys, bisa dijadikan ini nanti sebuah judul Anda. Ini temuannya sangat banyak sekali, tapi kita di sini lihat ini jurusannya apa sebenarnya. Ini dalam pembuatan skripsi ini mahasiswa ini jurusannya apa ketika dia membuat pendidikan bahasa sastra Indonesia dan daerah. Oh, ternyata di sini dia jurusannya pendidikan bahasa guys. Mungkin Anda yang di sini jurusannya pendidikan bahasa, ini sangat cocok sekali ya menggunakan judul ini. Jurusannya tentang pendidikan, ini bisa diolah lagi kata-kata dari judulnya untuk bisa Anda pakai. Oke, kita cari coba yang lain. Di sini guys ada pesan pendidikan dalam visual komik manga Naruto karya Masashi Kishimoto. Di sini ada pesan pendidikan. Dari tadi itu apa ya? Tadi itu ungkapan kata-kata seru bahasa Indonesia, sekarang ini pesan pendidikan. Coba kita lihat ya. Ternyata jurnal bisa Anda pakai untuk buat skripsi. Coba kita translate ke bahasa Indonesia dulu. Nah, komik Mega dapat berperan sebagai media penyampaian informasi dan dapat menarik karena dilengkapi dengan gambar dan teks yang dapat mendukung pemahaman visual seseorang untuk memahami dan memahami bahwa info. Jadi di sini dia di abstraknya, karena ini jurnal ya, ini dia ingin mengungkapkan bahwa ada nilai-nilai pendidikan yang dapat membuat masyarakat itu bisa mendapatkan pendidikan guys. Seperti begini, kalau orang Jepang itu kalau buat anime rata-rata itu mengandung nilai-nilai yang mensugesti para masyarakatnya untuk menjadi misalnya berpendidikan, menjadi seorang olahragawan. Itu biasanya digambarkan dalam anime-anime. Jadi seorang pemimpin itu biasanya digambarkan dari anime-anime. Nah, makanya anime Jepang itu bisa Anda buatkan kajian suatu skripsi guys. Oke, kita kembali coba kita buka ya yang lainnya. Ternyata di sini ada One Piece guys. Nah, nilai-nilai etika berperang dalam film anime One Piece, tapi nanti kita bahas di episode berikutnya. Tapi sini kita fokus dulu pada Naruto. Nah, di sini ada guys, ada karakter tokoh Naruto dalam komik Naruto karya Masashi Kishimoto, analisis teori kepribadian humanistik Abraham Maslow. Di sini dia meneliti guys, di sini dia meneliti tokohnya yaitu Naruto. Ini skripsi nih. Coba kita lihat dalamnya tuh dia menggunakan judulnya seperti apa, nah, metodenya seperti apa, dan hasilnya seperti apa. Coba di sini ya, karakter tokoh Naruto dalam komik Naruto karya Masashi Kishimoto, analisis teori kepribadian humanistik Abraham Maslow. Kita lihat di sini ya, penelitian ini membahas tentang karakter tokoh utama dalam sebuah karya sastra yaitu komik. Tujuan penulisan skripsi ini yaitu mendeskripsikan karakteristik tokoh Naruto dalam komik. Nah, di sini dia penelitian ini menggunakan teori psikologi humanistik. Oh, di sini jurusannya psikologi. Jadi ini bisa jadikan judul juga ternyata di jurusan psikologi, guys. Karena dia ingin mengungkapkan karakteristik teorinya Abraham Maslow. Dan metode pengumpulan data digunakan dalam penelitian itu yaitu studi pustaka dan dokumentasi. Ya mesti ya dia lebih, karena kalau kita menggunakan film itu nanti biasanya, atau kita melihat videonya tentang Naruto itu nanti kita sulit guys untuk membuktikan kepada dosen pembimbing maupun kita membuktikan kepada penguji. Jadi lebih mudahnya kita itu meneliti komiknya, atau enggak kalau enggak meneliti komiknya ya mungkin ada bab-bab yang di situ sudah bisa ditampilkan. Misalnya ya seperti itu, data-data berupa komik. Nah, itu bisa nanti. Di sini ada nilai-nilai psikologinya, guys. Untuk hasilnya itu apa? Kebutuhan akan cinta dimiliki yang meliputi keinginan mencintai lawan jenisnya dan dicintai orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, Naruto pun menjalin hubungan sangat erat. Sahabatnya Sasuke telah dibunuh. Jadi nilai persahabatannya di sini dia menemukan bahwa secara psikologi Naruto itu nilai persahabatannya sangat tinggi, guys. Di sini sudah ada jawabannya. Nah, ini nanti bisa Anda jadikan untuk judul Anda, judul skripsi Anda. Tapi bagi yang jurusan psikologi ya, di
di sini. Oke, coba kita cari lagi ya guys, satu lagi, kita cari satu lagi, kita cari satu lagi guys. Salah satunya ini juga ya, pengaruh tayangan film Naruto terhadap agresivitas anak, studi kasus terhadap anak-anak panti asuhan Darul Tazkiyah Palangkaraya. Jadi di sini mungkin di suatu daerah Anda itu suka membicarakan Naruto. Nah, itu bisa Anda jadikan objek penelitian guys. Misalnya begini, misalnya itu ada dari perkumpulan di sekolahan tuh sering membacakan Naruto, jadi dia sering mengikuti gayanya. Nah, itu bisa jadikan ambil sampel berapa saja, dan dia itu sangat suka, hobinya semua itu nonton film Naruto. Itu Anda wawancari orangnya, bukan komiknya, itu bisa juga Anda wawancari orangnya. Jadi bagian mana yang paling disukai, bagian perang kah, bagian yang untuk yang lain-lain, cerita, alur ceritanya, atau dalam bentuknya, itu bisa dijadikan nanti judul skripsi Anda. Itu banyak ya, itu nanti bisa Anda jadikan objek penelitian untuk film Naruto atau serial Naruto ini, dalam bentuk video maupun dalam bentuk komiknya. Nah, itu saya hanya mereview itu saja. Mungkin ini bisa menjadi inspirasi Anda juga nanti kalau Anda ingin meneliti Naruto, apakah boleh apa tidak ya meneliti Naruto. Nih, ini ada sudah penelitian yang meneliti Naruto, sudah ada komik maupun filmnya, itu bisa. Oke, nanti bisa Anda komen mungkin film apa lagi yang mungkin bisa Anda teliti, nanti saya cari, saya bahas dulu, mungkin bisa tidak dijadikan skripsi. Ya, tetap pantengin aja untuk channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.